Menampilkan 10 website e-commerce beserta fungsinya. 1. Amazon. Kenapa Amazon masuk kategori e-commerce? Karena Amazon merupakan perusahaan teknologi multinasional yang digunakan sebagai pasar online, dan website Amazon ini merupakan pasar e-commerce terbesar di dunia. Website ini menjual berbagai macam produk seperti pakaian, produk kecantikan, alat-alat olahraga, barang elektronik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu Blibli.com. Blibli.com adalah e-commerce dengan konsep mall online pertama dan terbesar di Indonesia. Yang ketiga yaitu Bukalapak. Bukalapak memang lapaknya konsumen. Penjualan dalam website e-commerce ini fokus pada bisnis dari konsumen satu ke konsumen lain. Jadi, Bukalapak bisa digunakan oleh penjual individual dan memfasilitasi transaksi online lewat websitenya. Yang keempat yaitu Elevenia. Mengapa Elevenia masuk kategori e-commerce? Karena Elevenia merupakan situs berbelanja online dengan konsep open marketplace di Indonesia yang memberikan kemudahan dan keamanan dalam berbelanja online. Yang kelima yaitu VJB Kaskus. Mengapa VJB Kaskus masuk kategori e-commerce? Karena VJB Kaskus merupakan semacam forum jual beli online. Di sini kita dapat mencari dan membeli apapun, mulai dari barang elektronik, gadget, hingga barang-barang langka. Yang keenam yaitu Lazada. Mengapa Lazada masuk kategori e-commerce? Karena Lazada merupakan pusat berbelanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk, mulai dari produk elektronik, buku, mainan, perlengkapan bayi, serta alat kesehatan lainnya. Yang ketujuh yaitu Shopee. Mengapa Shopee masuk kategori e-commerce? Karena Shopee merupakan wadah berbelanja online yang lebih fokus pada platform mobile, sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. Yang kedelapan yaitu Stella McCartney. Mengapa Stella McCartney masuk kategori e-commerce? Karena Stella McCartney merupakan toko online yang menjual beberapa produk fashion seperti tas, pakaian, dan sepatu. Yang kesembilan yaitu Tokopedia. Mengapa Tokopedia masuk kategori e-commerce? Karena Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut dengan toko daring. Yang ke-10 yaitu OLX. Mengapa OLX masuk kategori e-commerce? Karena OLX merupakan pasar iklan baris online lokal yang dapat diakses melalui internet dan juga melalui aplikasi pada ponsel. Penyediaan berbagai pilihan barang dan jasa, baik baru maupun bekas, dan bermacam alternatif yang mencakup seluruh daerah di Indonesia. Menampilkan 10 blog, jelaskan fungsinya. 1. Trinity Traveler. Blog ini berisi tentang kisah-kisah perjalanan dan menginspirasi banyak orang untuk mengabdikan kisah perjalanannya melalui tulisan. Yang kedua yaitu Garik Cruise. Blog ini bisa menjadi sarana untuk mempromosikan diri atau personal branding. Yang ketiga yaitu blog Anak Jajan. Blog ini berisi tentang dunia kuliner makanan. Yang keempat yaitu blog Gariseng. Blog ini berisi tentang riwayat pendidikan, proyek, dan pengalaman kerja yang pernah ia lakukan. Yang kelima yaitu blog Minimalis Baker. Blog ini berisi tentang konten resep makanan. Yang keenam yaitu Christopher Lee. Blog ini berisi tentang karya situs Dribbble dan graphic designer. Yang ketujuh yaitu blog Agus Mulyadi. Blog ini berisi tentang kisah keseharian
yang dialami oleh Agus Mulyadi. Yang kedelapan yaitu blog Mira Shahid. Blog ini berisi tentang edukasi. Yang kesembilan yaitu blog Nextcar Blog. Blog ini berisi tentang topik otomotif. Yang ke-10 yaitu blog Diana Rikasari. Blog ini berisi tentang dunia fashion. 10 website edukasi, jelaskan fungsinya. Yang pertama yaitu Google Book. Adalah sebuah layanan mesin pencari buku oleh Google. Dengan mesin pencari buku ini, pengguna dapat mengetahui pengarang, jumlah halaman, tahun terbitan, dan pembeli buku tersebut. Yang kedua yaitu Quipper. Quipper adalah learning management system tanpa biaya yang disediakan oleh Quipper Indonesia untuk membantu guru dan siswa agar dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif online. Yang ketiga yaitu Ruang Guru. Adalah aplikasi belajar dengan terlengkap untuk segala kesulitan belajar. Ruang Guru menyediakan sistem tata kelola pembelajaran yang dapat digunakan murid dan guru dalam mengelola kegiatan belajar di kelas secara virtual. Yang keempat yaitu Bing Translator akan menerjemahkan lebih dari 40 bahasa pada halaman web dalam suatu gambar atau terjemahan tambahan nyata melalui siaran video langsung dari perangkat kamera. Yang kelima yaitu Rumah Belajar. Portal ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung proses mengajar yang lebih interaktif di kelas. Yang keenam yaitu Brainly adalah suatu situs pembelajaran yang sudah dipercaya oleh dari 60 juta pelajar, dan di Brainly ini kita bisa dibantu dan saling membantu dalam hal pembelajaran, misalnya ada tugas-tugas sekolah. Yang ketujuh adalah Udemy. Adalah salah satu platform pembelajaran online yang didirikan untuk membantu orang dewasa dan juga para profesional untuk bisa belajar dan mengajar secara online. Yang kedelapan yaitu Wikipedia, merupakan ensiklopedia online gratis dibuat dan disunting oleh siapapun di seluruh dunia yang diolah oleh Wikimedia Foundation. Yang kesembilan yaitu Zenius, menyediakan layanan akses pendidikan dalam format video berbahasa Indonesia yang disajikan baik secara online melalui website maupun secara offline dengan media CD dan DVD. Yang ke-10 yaitu Edmodo, adalah persatuan teknologi pendidikan yang menawarkan alat komunikasi, kolaborasi, dan pembinaan untuk guru dan sekolah. 10 website berita dan fungsinya. Yang pertama yaitu detik.com, ialah sebuah portal web yang berisi berita aktual dan artikel dalam jaringan di Indonesia. Yang kedua yaitu kompas.com, adalah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Yang ketiga yaitu liputan6.com, merupakan situs yang menyajikan beraneka ragam informasi pilihan bagi para penggunanya. Yang keempat yaitu tribunnews.com, adalah situs berita online Indonesia yang dipublikasikan oleh PT Indo Persda Primedia. Situs berita ini menyediakan berbagai macam berita. Yang kelima yaitu suara.com, yaitu portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment, dan lain-lainnya. Yang keenam yaitu merdeka.com, merupakan sebuah situs berita, dan kapanlagi.com yang menyediakan informasi berita Indonesia. Yang ketujuh yaitu viva.co.id, adalah portal berita daring. Situs ini juga menerima informasi dari pembaca. Yang kedelapan yaitu kapanlagi.com, adalah situs media online yang menyajikan informasi berupa konten-konten berita seputar dunia entertainment baik Indonesia maupun mancanegara. Yang kesembilan yaitu
Okezone.com adalah portal online berita dan hiburan berbahasa Indonesia. Okezone memberikan hal-hal umum seperti politik, peristiwa internasional, ekonomi, dan lain-lainnya. Yang ke-10 yaitu Kompasiana, adalah blog jurnalis Kompas yang bertransformasi menjadi semua media warga. 10 website komunitas online. Yang pertama yaitu Detik Forum, adalah situs web yang digunakan sebagai tempat obrolan atau forum. Yang kedua yaitu Goodreads, merupakan situs jaringan sosial yang mengkhususkan pada katalogisasi buku. Yang ketiga yaitu Kompasiana, adalah blog jurnalis Kompas yang bertransformasi menjadi sebuah media warga. Yang keempat yaitu Indorunners, merupakan komunitas penggemar olahraga lari yang dibentuk sejak tahun 2009 dan menjadi komunitas terpopuler di Indonesia. Yang kelima yaitu Hijabers Community, merupakan wadah belajar untuk para muslimah muda bersilaturahmi, berkumpul untuk memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Yang keenam itu Piknik Asik, merupakan situs komunitas wisata Nusantara. Yang ketujuh yaitu iPhonesia, adalah para pengguna loyal iPhone yang tergabung dalam satu wadah karena hobi mereka yang sama, yaitu fotografi dari iPhone. Kedelapan yaitu Tangan di Atas atau disingkat dengan TDA, adalah suatu komunitas yang beranggotakan para wirausahaan muda dan orang-orang yang berminat pada dunia wirausaha. Yang kesembilan yaitu Klub Buku, adalah sebuah grup yang terdiri atas beberapa orang dan mereka berkumpul untuk membaca dan membicarakan sebagai topik atau buku yang telah mereka baca. Yang ke-10 adalah Kaskus, adalah tempat berbagi hobi dan berkomunitas pertama serta terbesar di Indonesia. 10 website portofolio dan fungsinya. Yang pertama yaitu Behance, merupakan situs online yang bertujuan untuk mewadahi dan menunjukkan karya-karya kreatif dari para kreator. Yang kedua yaitu Carbonmate, sebagai salah satu website untuk membuat portofolio gratis. Yang ketiga yaitu Crevado, adalah situs yang juga memungkinkan para penggunanya untuk mengunggah file dalam berbentuk PDF, GIF, foto, video, dan format lainnya. Yang keempat yaitu Wix.com, adalah platform pengembangan web berbasis awan yang memungkinkan penggunanya membuat situs web HTML dengan cara seret dan tempel. Yang kelima yaitu situs Macarc, dibuat khusus untuk portofolio bagi kalangan jurnalis dan PR. Yang keenam yaitu Clippings.me, diperuntukkan bagi penulis, jurnalis, atau blogger sekalipun. Yang ketujuh yaitu situs website Pinterest. Di platform tersebut kita bisa mengunggah foto yang bisa dikelompokkan menjadi kategori tertentu seperti makanan, gambar lucu, wallpaper, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu Kreavi.com, merupakan sebuah situs sosial media dan marketplace khusus untuk para pekerja industri kreatif visual Indonesia. Yang kesembilan yaitu Flickr, merupakan situs web untuk berbagi foto. Yang ke-10 yaitu Adobe Portfolio. Ini merupakan inisiatif Adobe dalam membantu sosok-sosok kreatif memamerkan karyanya masing-masing dalam wujud situs pribadi yang begitu menarik secara visual. Nomor 2 yaitu buatlah langkah-langkah mengecek domain name yang akan digunakan. Langkah yang pertama yaitu kita masuk ke Google, kemudian kita klik link hostinger.co.id. Ini tampilan Hostinger domain.
Di sini kita akan memasukkan nama kita. Kita cari di nama domain. Di sini saya memasukkan nama saya elsyamana.com. Kemudian kita klik cari. Ini sedang proses pengecekan apakah nama kita sudah terdaftar atau belum. Nah, di sini nama saya belum terdaftar. Di sini saya bisa melihat tarif-tarif yang ada di hosting ini. Tampilkan 10 penyedia layanan domain dan hosting selain hostinger.co.id serta dewaweb.com. Perlihatkan tarif berlangganannya dan spesifikasi yang ditawarkan. Yang pertama yaitu Master Web. Tarif berlangganannya yaitu 19.900 per bulan. Dan spesifikasi yang ditawarkan ada shared hosting, VPS, cloud server, dan dedicated. Masing-masing ada tarifnya. Yang kedua yaitu rumah web, hanya 19.900 per bulan. Dan spesifikasi yang ditawarkan ada paket IDEA, paket build, paket grow, dan masing-masing ada tarifnya. Yang ketiga yaitu exabytes. Tarif berlangganannya yaitu 119.000 per tahun dan spesifikasi yang ditawarkan ada domain.com, .net, .blog. Di sini ada per tahun, ada juga 2 tahun, ada transfer, dan di sini sudah ada tarif-tarif yang ditetapkan. Oke. Yang keempat yaitu Niaga Hoster. Tarif berlangganannya yaitu 19.800 per bulan dan spesifikasi yang ditawarkan yaitu bayi, pelajar, personal, bisnis, dan di sini sudah ada tarif-tarif yang ditetapkan, bisa kita lihat. Dan yang kelima adalah jagoan hosting. Spesifikasi yang ditawarkan yaitu ada website bisnis, website enterprise, web app, platform. Di sini kita bisa lihat tarif-tarifnya. Yang keenam yaitu ID web host. Di sini kita lihat tarif berlangganannya 9.900 per bulan dan spesifikasi yang ditawarkan kita lihat di sini loading ya, sabar, kita tunggu. Loading sekali. Spesifikasi yang ditawarkan nah ini dia spesifikasi yang ditawarkan, ada charming, cute, most popular, fantastic. Di sini sudah ada tarif-tarif yang tercantum.
bisa kita lihat. Yang ketujuh yaitu ArcDosting. Spesifikasi yang ditawarkan yaitu ada WordPress hosting, reseller hosting Indonesia, cloud server terbaik, dedicated server. Di sini sudah ada tercantum harga-harga yang ditetapkan. Yang kedelapan ialah Domosquare. Tarif berlangganannya yaitu 1.000 per bulan, dan spesifikasi yang ditawarkan yaitu ada DS 500, ada Enter 7, Unlimited 1. Di sini sudah ada harga-harga yang telah tercantum. Dan yang kesembilan adalah Zyhost. Tarif berlangganannya yaitu 99.000 dalam setahun. Dan spesifikasi yang ditawarkan yaitu ada ZX, ZY, dan ZZ. Yang terakhir, yang ke-10 adalah ID Cloud Host. Di sini dapat kita lihat dan spesifikasi yang ditawarkan yaitu cloud hosting, server VPS, private server, dedicated server. Di sini sudah ada tarif-tarif yang telah tercantum. Nomor 4, jelaskan perbedaan CMS WordPress dan CMS Joomla. Menurut Anda, mana yang lebih baik digunakan? WordPress adalah CMS yang paling populer. Pada intinya, WordPress adalah sistem blogging. Namun, Anda tidak terbatas pada blog saja. Anda juga bisa membuat website dengan halaman statis, toko online, bisnis, dan lain-lain. Ini adalah platform yang besar untuk pemula dan dapat tumbuh dari waktu ke waktu. Sedangkan Joomla adalah CMS yang kuat, yang sangat bagus untuk membangun segala macam situs, termasuk bisnis, perusahaan, pemerintah, non-profit, sekolah, dan blog. Pemula mungkin mengalami kesulitan dengan ini, karena kompleksitas strukturnya. Perbandingan kedua antara platform WordPress dan Joomla adalah pada Plugin, di mana kedua CMS dapat diperluas melalui penggunaan plugin dan ekstensi. Menurut saya, CMS Joomla yang lebih baik digunakan. Nomor 5, tampilkan 10 website yang menggunakan protokol HTTP. Ini adalah contoh website yang menggunakan protokol HTTP. Yang pertama ada website Santa Lucia. Yang kedua yaitu ada info dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu website Fisikanet. Yang keempat yaitu website psmk kemdikbud.co.id. Yang kelima ada ciptakarya.pu.go.id. Yang keenam ada website ditpsd,
www.kemdikbud.go.id. Dan yang ketujuh ada website dikdasmen.kemdikbud.go.id. Yang kedelapan ada website edukasi.co.id. Yang kesembilan ada website Malpekanbaru 003 sma.blogspot.com. Yang ke-10 ada website bimbel.ruangguru.com. Nomor 6, tampilkan 10 website yang menggunakan protokol HTTPS. Ini adalah 10 website yang menggunakan HTTPS. Yang pertama yaitu ada website kaskus.co.id. Yang kedua ada website garudaindonesia.com. Yang ketiga ada website detik.com. Yang keempat ada website bineka.com. Yang kelima ada itb.ac.id. Yang keenam ada kanakacademy.org. Yang ketujuh ada website ed.ted.com. Yang kedelapan ada website coursera.org. Yang kesembilan ada website brandly.co.id. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu ada website canva.com.